Saudara dan saudara kasih, ketika bersama dengan orang-orang yang seiman, ketika masih dalam kehidupan yang sama, orang-orang tidak terlalu berbeda, maka sepertinya lebih mudah orang untuk taat itu. Diibaratkan ketika melatih gajah, maka orang akan memilih melatihnya bersama-sama. Karena dengan kebersamaan itulah gajah akan mudah untuk menyesuaikan diri. Demikian juga kita ketika bersama-sama dengan yang sama, maka kita mudah untuk menaati norma-norma, aturan, hukum yang ada dalam gereja ini. Kita berdiri bersama-sama, kita duduk bersama-sama, kita bernyanyi bersama-sama, kita berdoa bersama. Tidak sulit. Tetapi ketika di tempat dalam lingkungan orang yang berbeda-beda, yang bermacam-macam, maka akan ada kesulitan untuk taat, untuk setia kepada aturan itu. Dan itu rupanya sudah diketahui oleh Musa berkenaan dengan bangsa Israel yang akan segera memasuki tanah Kanaan. Ketika mereka bersama-sama di padang gurun, memang ada sekali dua kali pengkhianatan terhadap hukum. Tetapi secara umum mereka taat kepada hukum Tuhan itu. Tetapi sebentar lagi mereka akan tinggal bersama dengan bangsa-bangsa lain. Tentu saja dengan adat istiadat, dengan aturan norma yang lain. Maka pada saat itulah Musa merasa perlu untuk mengingatkan, untuk memberi peringatan. Saudara-saudari, Anda akan masuk tempat yang berbeda, budaya bermacam-macam ada, kemudian kehidupan bermacam-macam juga akan ada, bahkan iman akan Allah atau Tuhan pun, kepercayaan pun ada banyak, sehingga orang akan mudah tergoda untuk membandingkannya dan bisa jadi akan meninggalkan aturan dan normanya sendiri. Maka Musa sungguh wanti-wanti, nanti jangan sampai engkau menambah dan mengurangi aturan norma yang selama ini engkau hayati, engkau hidupi. Karena hanya dengan demikian maka engkau adalah tetap bangsa pilihan Allah. Dan bahkan orang-orang akan berkata, bangsa besar yang Allahnya begitu dekat, bangsa besar yang hukumnya sangat tepat, sangat terperinci. Dan menarik untuk diperhatikan bahwa nantinya engkau akan tetap disebut sebagai bangsa besar yang berakal budi. Bukan bangsa besar yang beriman kuat, bukan. Bukan bangsa besar yang percaya kepada Tuhan, bukan. Tetapi dengan norma itu maka engkau semua akan dikenal sebagai umat yang besar, umat yang berakal budi. Saya ingin menegaskan saudara dan saudara kasih bahwa dari awal mula rupanya telah ditegaskan bahwa kita sebagai orang-orang beriman harus rasional, harus menggunakan juga akal budi itu. Tidak boleh orang-orang beriman saja, tetapi beriman secara rasional. Kalau tanpa rasio akal budi, iman akan justru menghancurkan. Dan saudara dan saudara kasih,
Sebagai bentuk, sebagai wujud bahwa kita harus beriman secara rasional menjadi umat besar yang berakal budi itu, maka kita boleh langsung masuk ke dalam bacaan kedua. Diharapkan kita bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, sabda Tuhan, tetapi menjadi pelakunya dalam kehidupan sehari-hari. Iman dalam bahasa modernnya bukan dan tidak cukup untuk didengar, tidak cukup untuk diwartakan, tidak cukup untuk dirayakan. Iman perlu diwujudkan dalam keseharian, berkenaan dengan hidup bersama, memperhatikan orang-orang yang perlu, orang-orang yang memang butuh dibantu, disebut dalam bacaan kedua khususnya yatim piatu dan para janda. Mereka ada disebut sebagai orang-orang selain tidak mempunyai cukup kebutuhan sehari-hari, mereka juga merupakan orang-orang yang dianggap lemah karena tidak dapat mempertahankan haknya dalam kehidupan bersama. Dan umumnya mereka juga adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan. Maka iman itu harus diwujudkan, terutama ditampakkan, dinyatakan, sehingga iman itu dapat dirasa, iman itu dapat dialami khususnya oleh orang-orang yang miskin, lemah, dan orang kecil itu tadi. Godaan besar yang terjadi adalah kita beriman tetapi lebih mengutamakan agar dilihat orang. Kita melaksanakan iman kita, terutama perayaan iman, hanya karena ada aturannya demikian. Hanya karena supaya terlihat taat pada hukum itu. Itulah yang dikecam oleh Yesus. Engkau orang-orang munafik. Engkau menjalankan semuanya itu hanya karena ada kepentingan lain di balik itu. Dan itu pun kepentingan sendiri. Supaya diterima orang, supaya dipuji orang, supaya diakui orang. Lagi-lagi Yesus seolah mau mengatakan, gunakanlah akal budimu itu sebaik-baiknya sehingga engkau dapat betul-betul berpikir, betul-betul menjadi kritis terhadap juga aturan dan norma yang sudah ada. Benar bahwa adat istiadat itu baik. Dari pasar haruslah cuci tangan karena pasar adalah tempat yang umumnya memang identik dengan banyak yang kotor. Sehingga sebelum makan harus cuci tangan. Orang sebelum makan harus cuci tangan karena memang supaya makanan itu tetap bersih. Bahwa barang-barang harus dicuci betul. Tetapi gunakanlah akal budimu bahwa tidak selalu hal itu harus dilaksanakan dalam semua keadaan. Dalam semua keadaan. Bukan. Akan ada saat khusus. Hukum itu memang berlaku umum. Tetapi selalu ada kekhususan. Bayangkan kalau seandainya ada di jalan seperti para murid yang sedang dalam perjalanan, mereka memetik gandum. Memang itu hari Sabat, tetapi perkaranya adalah dalam perjalanan. Mereka lapar sehingga mereka pasti dan dibenarkan ketika mereka memetik gandum itu. Mereka dalam keadaan tertentu dalam perjalanan di mana mereka harus mencuci tangan. Tentu saja tidak harus, maka tetap tadi yang dikatakan oleh Musa
Jadilah umat yang besar tetapi berakal budi, karena memang keadaan tertentu bisa membuat hukum umum, aturan umum tidak harus dilakukan. Masa pandemi yang jelas, orang harus ke gereja, orang harus berkumpul. Tetapi karena keadaan itu justru mengancam nyawa orang, maka perayaan Ekaristi pun tidak usah dilakukan. Saudara dan saudara terkasih, kita punya aturan, kita punya norma dalam kehidupan bersama itu. Tentu diharapkan kita menjadi pelaku sabda itu. Kita bukan hanya sekali lagi mewartakan iman itu, merayakan iman itu, tetapi kita juga mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi tetap harus waspada, tetap harus kritis terhadap berbagai norma itu. Dan saudara terkasih, semuanya itu ada dalam kitab suci. Semuanya itu kita peroleh dari kitab suci. Semakin lama, semakin saya menjadi pastor, saya semakin kagum terhadap kitab suci. Contoh yang paling mudah adalah bagaimana mungkin bacaan pertama bisa cocok dengan bacaan kedua? Bagaimana bacaan pertama kedua bisa pas dengan Injil? Siapa yang dapat menyusunnya? Bahkan dalam gereja Katolik setiap hari bacaan itu telah ditentukan. Dalam keseluruhan tahun diharapkan semua kitab suci yang umum itu bisa terbaca. Saya heran, saya kagum. Kenapa semua itu seolah-olah urut, seolah-olah tersusun sangat rapi. Apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, zaman Musa itu sebenarnya bahkan 1250 sebelum Masehi. Sehingga bisa pas dan tepat ketika digenapi oleh Yesus sendiri. Luar biasa. Maka saya semakin meyakini bahwa pastilah itu berasal dari Tuhan sendiri. Pastilah sekurang-kurangnya Tuhan memberi ilham kepada para pengarangnya. Yang baik ditandaskan oleh bacaan kedua tadi pasti berasal dari Tuhan. Yang baik tetap baik, sehingga jangan sampai juga satu segi kita harus kritis. Tiap kali kita boleh memikirkannya, dan bahkan ada saat norma tidak berlaku. Tapi juga jangan mudah untuk mengubahnya. Seolah-olah setiap saat diubah hanya disesuaikan dengan kepentingan sesaat. Kepentingan kalau dalam bahasa politik. Jangan itu norma dan hukum itu diubah hanya demi kepentingan praktis dan pragmatis. Itulah bahasa politiknya. Saudara dan saudara kasih, yang jelas dalam kehidupan bersama, apalagi sebagai orang-orang beriman, pastilah ada norma, pastilah ada hukum, pastilah ada aturan di dalamnya. Diharapkan dimanapun kita berada, kita tetap mentaatinya. Dimanapun kita berada, kita tetap menjalankannya. Bukan menjadi sekedar pendengar, tetapi pelaku sabda, tetapi tetap harus menggunakan kemampuan akal budi yang juga merupakan anugerah Tuhan. Sehingga kita betul-betul bukan hanya menjadi bangsa yang jumlahnya besar, tetapi betul-betul bangsa yang memang berkualitas besar dan juga bangsa yang tetap menjunjung tinggi akal budi dalam pelaksanaan iman itu.
Dan semoga kita mulai saat ini juga, karena kita mengerti semua itu, mendapatkan semuanya itu dari kitab suci, kita menggunakan bulan ini sebagai bulan khusus di mana kita berusaha untuk mencintainya, untuk membacanya, untuk merenungkannya, untuk mendiskusikannya, untuk membicarakannya, sehingga kita mendapatkan apa yang baik itu dari Tuhan dan dapat berusaha melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Iman tidak hanya untuk diajarkan dan diwartakan. Iman tidak hanya untuk dirayakan, tetapi iman juga harus diwujudkan dalam kehidupan bersama, terutama agar orang-orang miskin, orang lemah dan kecil mengalami, merasakan kasih Tuhan sendiri lewat kita.